Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita hari ini. Tutorial SAP 2000 versi 14 tentang portal 2 dimensi analisis statik. Dan kita selanjutnya ini akan sama-sama belajar cara memasukkan beban dan juga memilih beban. Langsung saja dimulai dengan menetapkan bebannya terlebih dahulu. Teman-teman bisa buka define, lalu load pattern. Di sini kita hanya menggunakan dua beban terlebih dahulu, beban mati dan juga beban hidup. Beban mati sudah, kita langsung pilih beban hidupnya. Selanjutnya kita akan mengkombinasikan beban. Kita buka define, lalu load combination. Kita add new combo. Di sini kombinasi yang pertama adalah 1,4D. Kita beri nama 1,4D. Lalu add new combo lagi. Di sini kita tulis 1,2D ditambah 1,6L. Kita pilih date, scale faktornya adalah 1,2. Kita add, lalu kita pilih beban hidupnya live. Kita ganti 1,6. Kita klik OK lagi, dan sekarang kita mulai mengaplikasikan bebannya. Kita bisa pilih balok. Baloknya saja ya. Untuk lantai 1 dan juga lantai 2. Lalu pilih assign, kemudian frame load dan distribute. Jadi distribute ini dia untuk beban merata. Langsung saja kita pilih beban merata untuk beban matinya. Di sini kita pilih terlebih dahulu beban mati ya. Lalu kita jangan lupa ganti add. Satuannya kita cek adalah kilonewton meter Celcius. Di sini kita ganti 0,5 dari bentang maksudnya. Kita ganti 1. Distance itu artinya jarak. Jadi jarak satu bentang itu setengahnya ini kita anggap beban segitiga. Lalu kita masukkan bebannya adalah 16,88 kN/meter. Kita masukkan 16,88 kN/meter. Lalu OK. Sudah masuk. Lalu kita select kembali. Kita akan masukkan beban hidupnya. Seperti biasa, assign, frame load, pilih distribute. Untuk beban merata segitiganya kita ganti terlebih dahulu live. Add new. Kita pilih add new karena kalau misalnya kita pilih replace nanti akan terganti takutnya. Jika sebelumnya ada beban hidup, maka dia akan mengganti beban hidup yang ada di situ. Jadi kita pilih add to existing load aja. Lalu di sini tetap sama jaraknya karena bebannya juga segitiga seperti itu. Tentukan bebannya hidupnya adalah 10. Lalu kita OK. Sudah masuk ya. Untuk balok lantai 1 dan 2 sudah, lanjut ke atap ya. Balok atap ini berbeda, jadi kita pilih frame load lagi, distribute. Kita ganti dari date dulu ya. Tetap sama, tapi di sini nilainya adalah 10,48. Kita tentukan seperti itu. Jangan lupa kita pilih add. Ini terjadi kesalahan ya. Jadi ini kita bisa hapus aja. Lalu kita gambar ulang. Jadi penggambarannya itu harus satu-satu, teman-teman. Kita bisa pakai yang ini. Jangan lupa balok.
Kita masukkan bebannya lagi, kita blok dulu terlebih dahulu sebelumnya. Ini sudah yang tadi ya, kita pilih dan oke. Nah ini nilainya 10,48. Kalau kita blok lagi, kita masukkan beban hidupnya. Kita pilih 4. Oke. Lalu sekarang kita lanjutkan untuk memasukkan beban titik. Kita bisa klik titik yang di sini. Kemudian pilih assign, join load, dan force. Kita pilih beban mati terlebih dahulu, pilih dead, lalu satuannya sudah benar, lalu kita pilih arah Z dan kita tulis adalah 19,46. Kenapa dia harus negatif? Karena dia kalau negatif arahnya dia ke bawah. Lalu add, oke. Kemudian kita pilih join pertemuan antara lantai 2 dan lantai 3 yang di sini nih. Kita akan masukkan beban titik, kita pilih force. Jangan lupa kita pilih add to existing load biar yang sebelumnya nggak kehapus. Kali ini kita ganti lalu kita oke. Lalu kita akan memasukkan beban hidup, tapi yang kita masukkan adalah titik pertemuan antara lantai 2 dan pertemuan antara lantai 3. Teman-teman bisa klik kembali atau teman-teman bisa menggunakan tool get previous selection. Nah, jadi yang kita select sebelumnya dia akan terselect kembali. Kita ganti beban hidup, kita pilih add, beban hidupnya adalah negatif 22,5. Kita oke. Lalu kita pilih yang bagian tengahnya ini, kita akan masukkan kembali beban matinya, kita ganti dead, jangan lupa kita add to existing load, nilainya adalah negatif 75,96. Kemudian kita klik PS, terselect kembali, kita akan masukkan beban hidup, kita ganti left, jangan lupa add, beban hidupnya adalah 45 ya, jadi kita tulis negatif 45. Kita oke. Lalu selanjutnya kita pilih semua titik dari join yang ada di atas. Lalu kita masukkan beban titik mati, dead, jangan lupa selalu add, negatif 12,96. Kita oke. Lalu kita pilih kembali yang untuk ujung pertemuannya saja. Kita akan masukkan nilai negatif 23,58. Lalu kita pilih yang bagian tepinya saja. Kita akan masukkan beban hidup. Kita kasih nilai negatif 9. Kita oke. Lalu kita pilih kembali yang bagian tengahnya. Kita pilih dead.
Kemudian kita pilih yang tengah saja, kita akan masukkan beban hidup, titik. Oke, cukup untuk masukkan beban mati dan juga beban hidupnya. Sekarang kita bisa show ya, atau tunjukkan berapa sih beban-beban yang telah kita masukkan atau beban yang tadi kita masukkan seperti apa, seperti itu. Kita bisa pilih display, show load assign, terus kita pilih yang join untuk mengeluarkan beban titiknya. Nah, ini beban hidup ya. Kalau untuk beban mati, atau beban meratanya kita bisa pilih di frame. Untuk beban meratanya mati adalah seperti ini. Lalu untuk beban merata hidupnya, kita tinggal ganti live. Oke, sudah. Dan sekarang kita akan mulai menganalisis ya. Teman-teman bisa pilih ini atau klik analysis atau set analysis option. Pilih yang frame plan. Lalu oke. Lalu bisa klik analysis and run analysis. Untuk modal kita do not run terlebih dahulu ya, karena di sini kita tidak menganalisisnya, dan kita langsung mulai run now. Seperti ini ya hasil dari frame kita setelah kita beri beban. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam, teman-teman bisa pilih display, lalu show deform shape. Saat teman-teman pilih dead, beban mati, live, atau beban kombinasi, misalnya live ya. Oke, seperti itu bentuknya. Atau teman-teman bisa pilih ini dan pilih frame untuk beban merata. Biasanya yang sering dipakai adalah axial force dalam sebuah analisis, dan shear 33 dan juga momen 33. Ini kita akan tahu beban yang terjadi di dalamnya. Nah, seperti ini. Mungkin itu teman-teman untuk tutorial hari ini. Selanjutnya insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke 3D portal seperti itu. Oke, see ya.